Semenjak memasuki masa new normal, aktivitas bersepeda kembali populer di kalangan masyarakat. Di tiap kota di Indonesia, jalanan dipenuhi oleh orang yang bersepeda sendiri maupun beramai-ramai. Kita bisa menyimpulkan bahwa bersepeda adalah kebiasaan baru yang positif bagi kesehatan masyarakat. Selain bersepeda di kota, banyak juga orang yang menjajal beberapa destinasi wisata dengan bersepeda. Dengan bersepeda ke destinasi wisata, kita bukan hanya berolahraga, namun bisa bersenang-senang dan menikmati keindahan di tempat wisatanya. Nah, yuk kita ke 10 tempat wisata favorit yang seru buat sepedahan. Sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya agar nggak ketinggalan info menarik lainnya dari Bahas Fakta. Sekarang, yuk kita mulai dari Danau Toba. Jalur yang cocok untuk sepeda gunung adalah jalur Danau Toba. Tahu kan Danau Toba? Yaps, danau legenda yang ada di Kepulauan Samosir, Sumatera Utara ini sangat mempesona. Kita akan melewati trek yang cukup terjal di sini. Tapi, jangan menyerah, kita akan disuguhi dengan pemandangan indah Danau Toba dari atas. Siap-siap, keindahan pemandangan Danau Toba dari kejauhan akan menyihirmu. Selain di Danau Toba, ada juga jalur goes yang menarik di Sumatera Barat, yaitu Kelok Ampek Puluh Ampek atau Kelok 44. Yap, sesuai namanya, jalanan ini mempunyai tikungan tajam berjumlah 44 belokan yang berada di perbukitan di atas Danau Maninjau. Sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi menuju danau ini, kita akan disuguhi pemandangan yang sangat indah berupa sawah-sawah yang berbentuk terasering, pancuran-pancuran air dari sungai yang bertingkat-tingkat, serta hijaunya daratan Bukit Barisan. Kelok 44 juga merupakan ikon dalam balap sepeda Tour de Singkarak. Yuk, kita kayu lagi. Kita sampai di Banten. Masyarakat Banten bisa bersepeda ke area Keraton Surosawan yang terletak di Banten Lama. Menyusuri area keraton yang luas menggunakan sepeda sambil belajar sejarah adalah pengalaman baru yang sayang untuk dilewatkan. Sekarang kita menuju ke Bogor. Bersepedahan ke area Sukamantri yang terkenal dengan bumi perkemahannya. Jalur Sukamantri punya suasana yang nyaman, hening, dan asri. Kualitas udaranya bagus dan menyegarkan. Cocok untuk dijajal pada akhir pekan. Untuk melepas penat setelah seminggu bekerja nih. Bagian yang menarik lagi di sini, ketika pulang kita menuruni jalur tanah dan berbatu. Tak jarang ada batuan lepas yang membuat kita harus memiliki handling yang baik. Ketika selesai, dijamin akan merasakan gatal-gatal di lengan dan paha akibat lemak yang terbakar dan terguncang saat turunan. Lanjut ke Bandung, Jawa Barat. Warga Bandung wajib mencoba bersepeda ke jalur Puntang yang berakhir di kaki Gunung Puntang. Ingin lebih lama menikmati keindahannya? Kita juga bisa camping bersama teman-teman di kaki gunung, atau juga bisa bermain air di Sungai Cigere. Di sungai ini kita dapat melepas penat dengan mendengar deru suara air beradu dengan bebatuan, sembari menikmati airnya yang jernih dan segar. Menarik kan? Sekarang kita ke jalur pantainya. Menyusuri jalur pantai selatan yang membentang dari Pantai Rancabuaya sampai Pantai Santolo wajib untuk dicoba minimal sekali seumur hidup. Siap-siap, kamu akan teralihkan oleh suara ombak dan pemandangan laut. Goes dengan pemandangan laut sepanjang perjalanan.
Seru banget kan? Yuk kita bablas ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ke Candi Borobudur. Bersepeda di jalur Desa Borobudur cukup mengasihkan, karena kita akan disuguhi pemandangan yang serba hijau, berupa sawah dan kebun. Jalurnya juga relatif landai dengan aspal yang mulus. Goesnya pasti akan terasa santai dan menyenangkan. Waktu yang paling enak untuk bersepeda di sini ialah pagi atau sore hari. Masih berada di kawasan Borobudur, kita bisa hiking untuk menyongsong matahari terbit. Lokasi favorit ada di Stumbu dan Kompleks Borobudur. Selain itu, kita bisa hiking di pos mati ini, berlokasi di Dusun Kali Tengah, Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur. Borobudur mudah dijangkau dari Yogyakarta. Kita juga bisa bablas ke Gunung Merapi. Pemandangan Gunung Merapi dan pepohonan hijau nan rindang akan menemani goes kita. Suasana asri, sejuk, khas dataran tinggi akan membuatmu terus bersemangat bersepeda, sekaligus mendaki Gunung Merapi. Tapi tunggu dulu, Gunung Merapi tidak sedang menunjukkan aktivitas vulkanik yang membahayakan ya. Sekarang, yuk kita nyebrang ke Bali. Kita menyusuri jalan di Bali, menyusuri pedesaan Kintamani di Pulau Bali, akan membuatmu merasakan pengalaman bersepeda yang menarik. Jalur Kintamani ke Ubud dikenal dengan pemandangan sawah dan alam yang asri. Setiap kayuan pasti akan terasa menyenangkan. Yuk nyebrang lagi. Sekarang kita akan goes ke Gunung Rinjani. Jalur Gunung Rinjani di Lombok juga seru untuk dijajal bagi para pencinta MTB atau sepeda gunung. Jalurnya yang menanjak dan penuh kerikil batu akan menambah adrenalin saat goes. Kita juga akan melewati jalur ilalang dan sesekali akan bertemu dengan sapi yang sedang makan rumput. Melewati savana yang luas dan indah banget di sini. Tapi kalau goes di treknya harus dengan profesional ya. Kalau punya ide sampai puncaknya, kalian juga harus siap-siap TTB atau tuntun bike ya. Karena jalannya yang tidak selalu bisa dilalui dengan sepeda. Nah, itu dia 10 destinasi wisata yang bisa ditempuh dengan bersepeda. Meski sudah memasuki new normal dan kita diperbolehkan bersepeda, selalu ingat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Selalu menjaga jarak dan gunakan masker saat goes. Sampai jumpa lagi ya.